Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jibrilu ayyamina wa Mikailu ayyasarina wa Israfilu min kuddamina wa Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi amamina. Terima kasih kepada The Al-Falah Institute yang telah mengundang sebagai narasumber sekaligus untuk mengkritisi buku yang saya tulis. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Al-Makin yang tulisan-tulisannya sering saya baca tapi belum pernah bertemu, dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya dipertemukan oleh beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau. Saya ucapkan terima kasih juga kepada muftinya HTI, yaitu Bapak Kiai Siddiq Al-Jawi. Jadi beliau itu, saya lahir 1992, beliau sudah bergabung dengan HTI ketika ya belum bisa bahasa Arab, dan alhamdulillah dengan perjalanan waktu beliau menguasai dengan baik. Dan beliau salah satu orang HTI yang cukup pintar menguasai ilmu usul fikih dan fikih ya. Oleh karena itu saya bersedia untuk hadir di sini karena beliau seorang akademisi yang tentunya nanti di dalam mengkritik buku saya menggunakan metodologi dan cara-cara berpikir yang akademisi, tidak menggunakan otot-otot ya. Baik, terima kasih. Untuk mengawali pembukaan buku saya ini, saya ingin memberikan gambaran bahwa saya memandang di dalam konsep beragama itu melahirkan 3 bagan. Yang pertama tentang akidah, yaitu yang berbicara tentang keimanan. Yang kedua syariat, syariat itu yang berbicara tentang keislaman. Yang melahirkan kedua sub, yaitu ibadah dan muamalah. Yang di dalam perspektif Muhammad Abu Zahra ya, di dalam kitabnya itu beliau mengatakan muamalah pun kemudian terbagi menjadi 2, ada yang sifatnya penting dan ada yang sifatnya fleksibel. Nah, di dalam pandangan saya bahwa khilafah itu masuk dalam kategori fiqhiyat sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dia bagian dari fiqhiyat, laisa minal ma'qulat. Dia bukan bagian dari ilmu-ilmu rasionalitas. Oleh karena itu, jika saya mengkombinasikan antara pemikirannya Muhammad Abu Zahra dengan Imam Ghazali ini, bahwa pemikiran atau ide-ide tentang khilafah bukan sesuatu yang wajib, apalagi sesuatu yang penting-penting banget ya. Nah, setelah itu ada lagi bagian yang terakhir, yaitu tentang al-ihsan, yang melahirkan tentang akhlak. Terkadang seseorang yang di dalam beragama tidak memadukan antara 3 aspek, yaitu aspek fikih, dakwah, dan tasawuf, maka dia akan cenderung menggunakan sifat-sifat yang anarkisme. Baik diawali dengan pemikirannya yang anarkisme, dan kemudian ketika mereka bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan, baru kemudian anarkisme itu wujud dalam tindakan laku mereka. Ada juga yang dari awal sudah menunjukkan sikap radikalisme itu, seperti Salafi Jihadi atau ISIS. Ya, seperti itu. Itulah yang kemudian membedakan antara khilafah yang diusung oleh ISIS dengan khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu di dalam tindakannya tidak menggunakan cara-cara kekerasan ya, tapi wallahu a'lam ketika cita-cita khilafah itu ditegakkan. Karena di dalam konsep kitab Saqafah itu sekalipun kitab ini masuk dalam kitab tersier, tapi di sana ketika kita membaca konsep jihad, maka di sana berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Baik, di dalam buku saya ini yang pada intinya mengatakan bahwa saya tidak menemukan sama sekali indikasi kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan tentang khilafah sebagaimana yang kita baca ya di dalam kitab Syakhsiyah atau Ajhizah Daulatul Khilafah, bahwa yang dimaksud oleh HTI al-khilafah itu alladzi faradahu Rabbul Alamin, sebuah sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mengingkarinya ya itu termasuk dari akbar min akbaril ma'asi, dari perbuatan dosa.
Jadi teman-teman di sini ya yang tidak menyetujui atau yang tidak menganggap bahwa khilafah itu sebagai sesuatu yang wajib, ya siap-siap menerima dosa dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Nah, tentunya ini pemahaman yang saya rasa cukup menggelitik pada saat itu, dan buku ini sebenarnya lahir dari diskusi kecil-kecil dengan teman-teman HTI. Daripada saya mengkritik lewat medsos, Facebook dan lain sebagainya yang kurang cukup penting-penting, lebih baik saya menuliskan skripsi dan menggunakan pemikiran yang selama ini saya terima dari almarhum Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Baik, terima kasih. Jadi apa yang selama ini saya pahami, bahwa Al-Quran itu tidak berbicara tentang sistem. Ya, tidak ada satupun Al-Quran yang berbicara tentang sistem. Al-Quran hanya berbicara tentang pola. Pola dan sistem tentunya berbeda. Ya, pola itu sifatnya fleksibel. Ya, makanya di dalam bagan yang saya paparkan di atas tadi, bahwa di dalam konsep syariat itu ada namanya ibadah. Ibadah itu tidak bersifat evolusi, dia monoton. Sholat dari sananya, zakat dari sananya, ya syahadat dari sananya, seperti itu. Tetapi ketika kita berbicara tentang muamalah, dia sifatnya kondisional. Ya, bukan agama itu menyesuaikan dengan zaman, ya, tetapi orang yang membawa agama itu harus menyesuaikan dengan zaman di mana tempat dia berada. Maka di dalam kerangka berpikiran Kiai Hasyim Muzadi, bahwa pada saat itu di dalam Piagam Madinah, Nabi tidak pernah menggunakan istilah yang namanya negara Islam atau daulah Islamiyah. Oleh karena itu kita tidak pernah membaca satu kitab pun, ya, tidak ada satu kitab pun yang mengatakan bahwa Piagam Madinah itu adalah dengan sebutan istilah daulah Islamiyah atau negara Islam. Saya belum pernah menjumpakan satu kitab yang yang menyebut bahwa Piagam Madinah itu sebagai negara Islam atau daulah Islamiyah. Oleh karena itu kenapa Nabi itu menggunakan namanya negara Madinah, ya, Sakofa. Nah, di dalamnya itu terdapat 47 pasal, ya, yang tidak perlu kita hafalkan semua, yang penting kita tahu isi dan substansinya, ya. Yang di sana yang paling penting adalah tidak menggunakan kata ukhuwah Islamiyah, tapi menggunakan istilah ukhuwah bainal muslimin. Ini tentunya menarik, ya, bahwa sejatinya ajaran-ajaran Islam itu sifatnya universal, dan tentunya umat Islam saat ini memandang sebagaimana yang ditulis oleh Jens di dalam bukunya Militan Islam, ya, Islam Militan. Di sana beliau menyebutkan bahwa orang-orang Islam itu menganggap bahwa Al-Quran itu sebagaimana umat Kristiani menganggap Yesus. Jadi bukan Al-Quran PS Injil, tapi Al-Quran disamakan dengan posisinya Yesus. Nah, oleh karena itu di dalam realitanya umat Islam banyak yang salah memahami tentang konsep-konsep bernegara. Ya, seakan-akan Al-Quran itu menjustifikasi apa yang mereka menjadi gerakan mereka, termasuk khilafah. Nah, setelah itu saya coba terus menelusuri kitab-kitab yang digunakan oleh Hizbut Tahrir, ya. Jadi Hizbut Tahrir itu kalau kita kumpulkan kitab-kitabnya tidak kurang lebih dari 200, ya, tidak kurang lebih dari 200, dan kitanya bacanya pun ya lumayan lama, ya. Bahkan teman-teman yang di Hizbut Tahrir itu kalau mengkaji kitab Nizamul Islam itu cukup lama, ya, hampir 1 tahun bisa, ada yang 1,5 tahun, kira-kira begitu. Nah, yang pada intinya semua, kalau kita membaca secara keseluruhan di dalam kitab-kitab Hizbut Tahrir Indonesia, bahwa Hizbut Tahrir itu ingin mengatakan bahwa Indonesia itu sebagai negara yang menganut sekuler moderat. Jadi mereka itu membagi sekuler menjadi 2, ada yang radikal, ada yang moderat. Indonesia termasuk negara yang berpaham tentang sekuler moderat. Padahal kita tahu sama sekali negara kita itu bukan negara agama, bukan negara sekuler. Terus negara apa? Negara yang bukan-bukan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apakah hadis berbicara tentang khilafah? Jadi di dalam buku saya itu saya tidak terlalu jauh
mengutip atau menjadikan hadis sebagai penafsiran, ya, atau Al-Quran bil hadis, karena memang ini buku belum selesai, nanti ada lagi. Jadi ada yang buku kelanjutan yang sifatnya mengkritik dari sisi hadis, kemudian mengkritik dari sisi balaghahnya, kemudian dari sisi usul fikihnya, dan begitu seterusnya. Jadi satu persatu. Jadi nanti teman-teman yang sudah baca buku saya, kok ini hadisnya jarang saya kutip atau saya anti hadis, bukan, karena bukunya belum selesai. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya kalau ada Ustadz Sidik di sini bagus ya. Jadi saya ingin memaparkan tentang pandangan beliau tentang khilafah. Kemudian di dalam kerangka berpikir tentang khilafah itu, ya, ada yang sifatnya memang menggunakan istilah yang dari sononya sudah ada khilafah, ada yang melalui metode kinayah, ya, misalnya seperti hadis-hadis yang sering mereka kutip, ya, yang tentang baiat itu menggunakan kinayah, yang orang tidak perlu menggunakan istilah khilafah sudah tahu bahwa imam itu adalah khilafah. Tapi di dalam kerangka berpikir saya, bahwa saya itu tetap membedakan antara khalifah dengan khilafah. Khalifah itu pemimpin, ya, khilafah itu pemimpin, sedangkan khilafah itu adalah sebuah sistem. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Monggo Ustaz. Nggih. Oleh karena itu, ya, mengutip sebagaimana di dalam hadis Sahih Muslim, ya, wa ajma'u ala annahu yajibu 'ala al-muslimin nasbu khalifah wa wujubu bisyar'i la bil 'aql, wa amma ma hukiya 'anil Asam annahu qala la yajib wa an ghairi annahu yajibu bil 'aqla bisyar'i fama batilan. Ya, jadi khalifah yang dimaksud di situ adalah bukan khilafah tapi khalifah. Semua ulama Sunni menyepakati bahwa diangkatnya seorang pemimpin itu sesuatu yang wajib, tidak ada pertentangan. Tetapi nanti pertentangan ketika terjadi pada apakah khilafah itu sesuatu yang wajib atau sesuatu yang tidak wajib. Nanti pertentangan seperti itu. Nah, jadi Al-Quran itu hanya menggunakan kata khalifah, dan di dalam telah definisi saya, ya, di dalam kitab-kitab bahasa linguistik itu tidak ada ditemukan satu penafsiran dari kata itu yang mengindikasi kuat terjadinya atau transformasi antara makna khalifah ke khilafah, sekalipun akar katanya sama, ya, sekalipun akar katanya yang sama, karena tidak semua sesuatu yang berasal dari yang sama kemudian melahirkan makna yang sama. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam pembacaan saya tidak menemukan satu kitab tafsir, ya, yang mengindikasikan kuat adanya kewajiban tentang khilafah itu, ya, sekalipun ada beberapa kitab, ya, yang menyebut kata khilafah di dalam perspektif Hizbut Tahrir, al khilafah, ya, wal imamah, yaitu mutaradifat, ya, sesuatu yang sinonim, sama. Jadi kalau berbicara tentang Hizbut Tahrir, khilafah dan imamah itu sama, dan itu tidak dipertentangkan. Nah, tetapi yang menjadi perdebatan kita adalah bahwa apakah khilafah itu wajib di dalam perspektif Al-Quran atau tidak. Menurut saya tidak, ya. Tapi banyak orang-orang Hizbut Tahrir menganggap saya seorang tekstualis karena mencari kata-kata yang khilafah di dalam Al-Quran. Ya, kalau dicari sampai mati juga tidak ketemu. Maka yang digunakan adalah apakah ada indikasi kuat untuk mengarah ke sana atau tidak, dan saya tidak menemukan sama sekali. Nah, tentunya pemahaman saya ini akan ditentang oleh di samping saya, ya. Nah, saya mengatakan bahwa saya itu hanya berbeda pada sisi khilafahnya, karena menurut saya HTI itu hampir sama dengan NU, apa bedanya di khilafah saja. Makanya kitab-kitab yang digunakan oleh Hizbut Tahrir itu banyak merujuk kepada kitab-kitab ulama-ulama NU khususnya, ya, ulama-ulama NU, baik kitab-kitab yang berbicara tentang usul fikihnya, balaghahnya, ya, apalagi tafsir-tafsirnya. Nah,
Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah Hizbut Tahrir itu bermimpi untuk mencita-citakan negara khilafah? Nah, di dalam perspektif Hizbut Tahrir pun beliau mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang mustahil, karena itu adalah bisyarah, janji dari Tuhan. Nah, kapan tegaknya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena janji itu tidak tahu. Kalau Allah berjanji, kalau manusia kita bisa tagih, kita bisa ketemu. Kalau Tuhan tidak tahu, gimana kita mau menagihnya? Nah, oleh karena itu, ya, teman-teman yang sudah dapat 100 bukunya, ya, belum ya? Oh, nanti. Wah, panitia pinter panitianya ya, biar gimana gitu, biar ikut sampai akhir ya. Ya, karena memang begitu mahasiswa itu, dapat buku kadang-kadang pulang duluan. Nah, selanjutnya, bahwa di dalam penelitian juga, ya, di dalam penelitian juga bahwa orang Indonesia itu tidak semuanya sepakat dengan negara khilafah. Ya, karena memang ada yang mengatakan bahwa jika khilafah itu tegak nanti akan bias, ya, akan konflik. Sekalipun pemikiran ini kemudian ditentang kembali oleh Hizbut Tahrir, ya. Nah, selanjutnya lagi, apakah Hizbut Tahrir itu tidak memahami Al-Quran, ya, tidak memahami tafsir-tafsir ataukah hadis? Mereka memahami, ya, mereka memahami. Cuma di dalam sistem penerapannya menggunakan sistem doktrin. Kalau saya dulu di Wahdah itu, ya, saya dulu pernah di Wahdah Islamiyah. Saya pernah di Muhammadiyah, saya pernah di Persis, saya pernah di Jami'atul Wasliyah, ya, saya pernah di Hidayatullah setahun. Jadi pengembaraan saya yang kemudian saya menetapkan untuk menjadi seorang Nahdiyin, karena yang menurut saya konsep di dalam beragama dan berislam dan berakidah itu sama, seimbang, ya, bahwa tidak perlu kita mempertentangkan antara agama dengan negara, karena agama itu dilindungi oleh negara dan negara mendapat sokongan nilai-nilai dan moral-moral dari agama itu. Oleh karena itu, para founding fathers kita tidak pernah menganak emaskan sebuah agama, karena itu tidak boleh, karena itu masuk dalam diskriminasi. Maka oleh karena itu, ya, semua umat Islam dipersilahkan untuk menerapkan syariatnya seluas-luasnya di dalam konteks civil society itu, ya, bukan di dalam konteks beragama dan berkepemerintahan. Oleh karena itu, ya, semua agama, ya, berpotensi untuk menyokong untuk menjadikan Indonesia ini negara yang makmur. Tetapi lagi-lagi Indonesia yang dianut oleh mayoritas umat Islam tidak mampu menerapkan ajaran-ajarannya sampai ke kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu yang kita salahkan bukan Pancasilanya, melainkan umat Islamnya sendiri. Karena ukuran yang kafah di dalam Al-Quran itu maknanya adalah ukuran. Kita ingin mengikuti ukuran beragamanya siapa, apakah beragamanya Nabi atau tidak. Nah, karena sampai saat ini kita tidak mungkin, ya, mengikuti secara keseluruhan tentang praktek-praktek beribadah dan beragama yang diajarkan oleh Nabi, ya. Oleh karena itu, kan saya melihat ada ketidakseimbangan antara apa yang diusung oleh Hizbut Tahrir dengan antara ideologi khilafah dengan hadis-hadis yang lain. Memang khilafah itu disinggung, disoal di dalam hadis-hadis, tetapi ada ketidakseimbangan yang berbicara dengan konteks-konteks ajaran-ajaran yang lain. Karena memang ada ajaran yang sunnah muakkad, ya, yang mendekati kewajiban, tapi tidak pernah dimunculkan, hanya politik saja, karena memang lahir dalam suasana politik dan Hizbut Tahrir kental dengan politiknya. Nah, hemat saya, seharusnya Hizbut Tahrir tidak usah teriak-teriak di luar panggung, ya, tidak usah teriak-teriak di luar panggung. Lebih baik masuk ke dalam panggung pemerintah atau mendaftarkan sebagai partai, ya. Di sana Hizbut Tahrir harus membuktikan bahwa masanya lebih banyak dibandingkan partai-partai yang lain. Nah, kalau terdaftar di partai, kan, kalau mendaftar di KPU, terdaftar sebagai partai, calon jadi kepala daerah, mulai satu persatu bisa diterapkan ideologi khilafah itu.
Istilahnya lebih baik mengambil jalan pintas daripada mengambil jalan-jalan yang tidak pintas-pintas itu. Takutnya ketika di dalam tatanan prakteknya ada kader-kader, karena di dalam Hizbut Tahrir itu tidak semua yang militan, ya itu harus kita akui, dan kita tidak boleh mengeneralisir di dalam internal mereka.